warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai statistika tentang penyajian data. Nah, yang pertama harus kita ketahui sebelum pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu memahami pengertian statistika. Kemudian yang kedua, ini menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk histogram. Dan yang keempat, menyajikan data dalam bentuk poligon frekuensi. Dan selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk OGIF. Nah, sekarang pengertian statistika. Adapun pengertian statistika yaitu statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan data, perhitungan, pengelolaan, cara menganalisis data, serta penarikan kesimpulan. Nah, di sini kan statistika itu ada metode pengumpulan data, perhitungan, pengelolaan. Nah, tapi di sini kita lebih banyak mempelajari mengenai perhitungan. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi. Menentukan tabel distribusi frekuensi untuk data yang jumlahnya sangat banyak, maka disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk membentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data tunggal dengan panjang kelas atau interval kelas yang sama ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jangkauan atau rentang atau range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Dengan lambang bisa diperhatikan ini R sama dengan X max dikurang X min, dengan R yaitu adalah jangkauan. X max di sini berarti data maksimum. X mix berarti data minimum. Nah, sekarang yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval, biasanya nilai K diambil pada selang 5-15 atau dengan aturan Sturges. Kalau menggunakan aturan Sturges yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K banyaknya kelas dan N banyaknya data. Nah, yang ketiga menentukan panjang kelas interval, yaitu I sama dengan R per K. Jadi I itu adalah panjang kelas interval. R tadi range, K adalah banyaknya kelas. Selanjutnya menentukan batas bawah kelas. B bisa lebih kecil sama dengan X min atau bisa sama data minimum. Bisa juga dibawanya data minimum dengan syarat X max atau data yang paling tinggi harus tercakup dalam kelas terakhir. Kemudian selanjutnya memasukkan semua ukuran atau data ke dalam interval dengan bantuan turus. Bisa juga tidak dipakai ini. Bisa langsung dihitung. Contoh. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data nilai ulangan 30 siswa berikut. 35, 70, 85, 70, 65, 35, 40, 85, 70, 65. 85, 40, 90, 65, 70, 60, 85, 65, 70, 40, 55, 75, 88, 78, 69, 45, 80, 80, 60, 87. Penyelesaian.
Nah, sekarang saya munculkan kembali datanya untuk dipakai sebentar. Nah, yang pertama kita harus lakukan yaitu R sama dengan X max dikurang X min, berarti mencari data tertinggi dengan data terendah. Ternyata di sini dari data kita dapatkan data tertingginya 90, data terendahnya 35. Jadi disubstitusi 90 dikurang 35 sama dengan 55. Kemudian yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3 log N. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya 30 karena banyaknya data adalah 30. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N itu 1,477. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3. Jadi ini kalau dikalikan 3,3 kali 1,477 yaitu 4,9. 1 ditambah 4,9 sama dengan 5,9 atau dibulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas nanti adalah 6. Selanjutnya menentukan interval, yaitu R per K, di mana R-nya 55, K-nya kita pakai saja 6. Berarti 55 per 6 sama dengan 9,17. Ini dibulatkan menjadi 10. Jadi setiap lebih dari 9 atau angka berarti pembulatannya selalu naik. Begitu untuk menentukan nilainya interval. Nah, sekarang langkah keempat yaitu membuat kelas atau interval dengan bisa memulai dari angka terkecil atau di bawahnya. Tapi kita mulai dari angka terkecil. Misalnya 35 sampai dengan intervalnya 10. Berarti 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi sampai 44 karena sampai di situ sudah ada 10 angka. Jadi atau dengan kata lain bisa juga 35 ditambah 9 dikurangi 1 dari interval. Jadi sama dengan 44. Kemudian kita mulai dari interval kelas kedua 45 sampai 54 tambah 9. Kemudian dimulai lagi 55 sampai dengan 64. Kemudian 65 sampai dengan 74. Selanjutnya 75 sampai dengan 84. Kemudian 85 sampai dengan 94. Nah, setelah cukup 6 kelas, karena banyaknya kelas adalah 6, ternyata sudah melewati angka tertinggi. Berarti ini sudah selesai penentuan kelasnya. Sekarang frekuensinya. Angka yang masuk mulai dari 35 sampai 44. Bisa kita tandai. Misalnya pertama kita tandai dengan warna biru. Jadi yang pertama masuk yaitu 35 1, kemudian 35 lagi 2, 40 masuk. Selanjutnya ini 40, kemudian 40 lagi masuk, 55, 70. Sudah tidak ada, berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini adalah 5. Selanjutnya untuk
interval. Selanjutnya untuk interval 45 sampai 54. 45 sampai 54. 45 sampai 54. 45. Ini 45 sampai 54. Ternyata cuma satu saja. Satu. Nah, selanjutnya 55 sampai 60. 64. 55 sampai 64. 55. Ini 55 1 2 55 sampai 64. Ini. Jadi ternyata ada 3. Berarti frekuensinya 3. Nah, selanjutnya 65 sampai dengan 74. 65 1 65 sampai 74. 2 3 65 sampai 74. Ini masuk, kemudian masuk 65 ya, masuk ini, masuk juga ini. 65 sampai 74. 65 sampai 74 masuk juga ini. Nah, coba dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masih adakah? Dicari dulu 85 yang tersisa. 85 75 88 78 80 87. Saya kira sudah tidak ada ya yang masuk antara interval 65 sampai 7, 65 sampai 74. Ini 70, 70, 65, 70, 65, kemudian 65, 70, 65, 70, 69. Iya. Berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Selanjutnya adalah 75 sampai 84. 75 sampai 84. Berarti ini masuk 75, 78 sampai 84. Ini masuk, kemudian masuk. Berarti jumlah frekuensinya adalah 4. Selanjutnya 85 sampai 94. Berarti 85 ganti dulu warnanya. Misalnya warna ungu. Ya, ini belum terganti. Ya, misalnya ini 85. Kemudian ini 85 2 3 4. Ini belum masuk 4 5 6 7. Berarti di sini adalah 7. Nah, silahkan dijumlah, harus jumlahnya 30 ya.
Ini 5 tambah 1, 5 tambah 1, 6, 9, 19, tambah 4, 23, 30. Jadi di sini sudah 30, berarti sudah benar. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi yang diperoleh. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi yang didapatkan. Nah, selanjutnya histogram. Histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang, di mana lebar persegi panjang menyatakan kelas yang dimulai dari tepi bawah sampai tepi atas kelas, dan tinggi persegi panjang menyatakan frekuensi kelas yang ditempatkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, misalkan dikasihkan tabel seperti ini. Ini tidak sama dengan tabel sebelumnya ya, cuma hampir sama karena beda frekuensinya. Nah, berarti penentuan histogramnya ini yang frekuensi di sini adalah frekuensinya bukan ini yang dipindahkan ya, langsung dipindahkan, tapi kita buat skala. Misalnya skalanya ini mulai dari 0, kemudian 2, dia kelipatan 2, dia pakai 4, 6, 8, 10, 12. Bisa juga mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kelas pertama yaitu 5. Jadi ini intervalnya, kelas atau interval 35 sampai 44. Penulisan di sini bermacam-macam. Ada yang tulis tepi bawahnya sampai tepi atasnya. Ini langsung saya tulis intervalnya. Jadi balok pertama ini 5, frekuensinya 5, kemudian 1, 3, kemudian 11, kemudian 4, 4, kemudian 6. Itu histogram. Selanjutnya, poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Jika kita menghubungkan titik-titik tengah sisi atas setiap persegi panjang pada histogram, maka akan mendapatkan grafik garis yang disebut poligon frekuensi. Nah, misalnya tetap sama datanya yang histogram. Nah, ini kan tadi histogramnya. Nah, apabila kita kasihkan titik di sini, apabila kita kasihkan titik tepat di tengahnya, atau bisa dikatakan bahwa ini adalah titik tengah interval. Pas pertengahannya, kemudian titik ini dihubungkan, maka itulah yang disebut poligon frekuensi. Ogive. Sekarang ogive. Apakah itu ogive? Ogive adalah kurva mulus yang diperoleh berdasarkan daftar frekuensi kumulatif. Ogive positif adalah grafik atau kurva yang disusun berdasarkan daftar frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan ogive negatif adalah grafik atau kurva yang disusun berdasarkan daftar frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tetap sama ini tabelnya. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya mendapatkan ini yaitu kita mulai dari tepi atasnya ini 44,5,
kemudian 55,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Jadi ini batas atasnya semuanya ditambah 0,5 menjadi tepi atas. Nah, frekuensi pertama kan 5. Kemudian 5 tambah 1, nah diperolehlah 6 di bawahnya. Kemudian 6 tadi tambah 3, didapatlah 9. 9 ditambah 11, didapatlah 20. 20 ditambah 4, didapatlah 24. 24 ditambah 6, didapat 30. Jadi dengan jumlah data di sini 30. Nah, sekarang OGIF-nya. OGIF-nya di sini mulai dari 34,5. Jadi diambil tadi tepi bawahnya 34,5, kan tidak ada itu nilainya, frekuensinya berarti 0. 44,5 sama dengan menentukan diagram garis. Nah, saya kira itu sama menentukan. Ini namanya OGIF positif. Kenapa? Karena dia arahnya ke atas. Berarti itu adalah OGIF positif. Nah, ini datanya. Kemudian ini tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, menentukan nilainya di sini kita mengambil dari tepi bawahnya. Jadi batas bawah dikurangi 0,5 jadi 35. Ini adalah batas bawah dikurangi 0,5 menjadi tepi bawah. Itulah yang diambil lebih besar 34,5, kemudian dikurangi 0,5 45, dapat lebih besar 44,5. Dengan cara yang sama didapat semua ini. Kemudian frekuensinya, nah lebih besar dari 34,5, lebih besar dari 34,5 otomatis masuk semua ini. Masuk semua frekuensinya, jadi makanya di sini adalah 30. Selanjutnya lebih besar 44,5, lebih besar 44,5 berarti mulai dari 1 sampai 6 di jumlah. Berarti ini kan sama saja dengan 30 kurang 5 dapat 25. Dengan cara yang sama begitu juga lebih besar 54,5 berarti mulai 3 sampai ke 6 itu di jumlah frekuensinya, atau sama saja dengan 25 dikurang 1 dapat 24. Dengan cara yang sama begitu terus, 24 dikurang 3, 21 dikurang 11, 10 dikurang 4, 6. Kalau mau dilanjut lagi lebih besar 94,5, 6 kurang 6, 0. Nah, selanjutnya inilah OGIF negatif karena mulai dari yang tertinggi ke rendah. Jadi ini dia tambahkan 94,5, frekuensinya 0 karena sudah habis. Nah, saya kira cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.